Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, Deteksi Masalah Anak, yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Liana Vanda Fitri, dengan NIM A510200801. Yang kedua ada Nadila Rifki Gaisani dengan NIM A510200109. Yang ketiga ada Amanda Dwi Benuati dengan NIM A510200111. Yang keempat ada Vina Khairunisa dengan NIM A51020000125. Dan yang terakhir ada Nabila Aulia Putri dengan NIM A51020000132. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai beberapa pendekatan deteksi dini permasalahan anak SD. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan awal yang formal di Indonesia. Pada pendidikan sekolah dasar, siswa akan melangkah untuk memulai mengenal ilmu pengetahuan dan cara bersosialisasi dengan lingkungannya. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses penyampaian ilmu atau transfer ilmu yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Pada proses tersebut, guru memiliki tugas mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, serta mengevaluasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam prosesnya, seorang guru harus bisa berkomunikasi secara baik dengan siswa. Selain itu, guru juga harus bisa menjadi penghubung komunikasi antar siswa sehingga komunikasi antar siswa dapat terjalin dengan baik. Dalam kegiatan belajar mengajar, rencana kegiatan pengajaran yang dibuat oleh guru biasanya menggunakan metode dan strategi tertentu. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat membuat rencana lain sebagai inovasi untuk menutupi dan mengatasi permasalahan pada kegiatan belajar mengajar. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Amanda Dwi Benuati. Baik, yang pertama yaitu A. Menciptakan minat bakat siswa. Bakat dan minat seseorang ditumbuh kembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar pengembangan dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Atau dengan kata lain, bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang yang berbakat dan lebih cepat mengerjakan pekerjaannya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berbakat. Sedangkan minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Peran guru tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga berperan dalam proses mengarahkan serta menciptakan minat dan bakat siswa. Guru harus membantu siswa yang mengalami kesulitan selama proses pembelajaran, terutama dalam menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa. Minat dan bakat dari seorang siswa nantinya bisa menjadi life skill yang bisa membantu mereka menjalani kehidupan. Peran seorang guru dalam mengarahkan serta menciptakan minat dan bakat siswa sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perhatian. Siswa yang merasa tidak diperhatikan oleh gurunya, tidak jarang prestasi dan motivasi belajarnya menurun. Hal itu disebabkan karena siswa butuh adanya perhatian dan dukungan dari guru. Salah satu cara yang bapak atau ibu guru bisa lakukan ialah meluangkan waktu di luar jam mengajar untuk mendengar mereka. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan guru dan orang tua siswa. Guru dan orang tua pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam mendidik anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi dewasa. Kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orang tua jika dilakukan dengan baik dan benar, maka bisa mendorong semangat siswa dalam berkegiatan di sekolah.
Yang ketiga, rutin memberikan latihan. Minat dan bakat yang sudah terlihat dari siswa harus diberikan pembinaan dan pelatihan rutin oleh guru. Hal ini bertujuan supaya minat dan bakat dari siswa tersebut bisa berkembang dengan baik. Latihan yang diberikan oleh guru tidak harus banyak, melainkan konsisten. Selain itu, pendampingan saat latihan juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Yang keempat, penguatan motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Begitu pentingnya dukungan untuk menguatkan motivasi belajar dari seorang guru kepada siswanya. Nantinya motivasi belajar untuk mengembangkan minat dan bakat ini bisa saja menjadi penentu hasil akhir yang diperoleh dari proses latihan atau pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenang di sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat membantu siswa dalam menumbuh kembangkan bakat dan minatnya. Yang keenam, melaksanakan evaluasi. Guru juga berperan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan kepada siswa terkait pengembangan minat dan bakatnya. Misalnya, jika ternyata minat dan bakat tersebut sulit diwujudkan oleh siswa, guru bisa memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan siswa untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nabila. Baik, saya akan melanjutkan cara meningkatkan percaya diri kepada siswa. Dalam mengembangkan percaya diri pada siswa, orang tua dan pendidik harus memperhatikan beberapa hal yang harus dilakukan. Hal utama yang bisa diupayakan untuk menumbuhkan percaya diri kepada anak yaitu ada dua. Yang pertama, hasil karya. Anak pasti mempunyai kelebihan setiap anak tersebut berbeda-beda. Sebagai orang tua dan pendidik, carilah dalam bidang apa anak memiliki kelebihan, kompetensi, dan dari situlah percaya diri anak akan tumbuh. Kemudian yang kedua, pengakuan dari lingkungan. Setiap anak pastilah mempunyai kelebihan, baik yang berupa akademik ataupun non-akademik. Ketika anak sudah terlihat ada kelebihan dalam dirinya, berilah penghargaan, pujian, dan terus beri motivasi kepada anak, agar mereka merasa bahwa mereka mempunyai keterampilan, kelebihan yang bisa dibanggakan pada diri mereka. Namun, menumbuhkan rasa percaya diri harus dimulai dari dalam diri individu. Hal ini mengingat bahwa hanya individu yang bersangkutan yang dapat mengatasi rasa tidak percaya diri yang sedang dialaminya. Sikap-sikap yang mutlak yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin membangun percaya diri yang kuat antara lain, yang pertama, bangkitkan kemauan yang keras. Kemauan adalah dasar utama bagi seorang individu yang membangun kepribadian yang kuat, termasuk rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, membiasakan untuk berani. Dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu membangkitkan keberanian dan berusaha netralisir ketegangan dengan bernafas panjang dan rileks. Kemudian yang ketiga, bersikap dan berpikir kritis. Menghilangkan pikiran yang negatif dan membiasakan diri untuk berpikir kritis, logis, dan realistis. Dapat membangun rasa percaya diri yang kuat dalam diri individu. Kemudian yang keempat, membiasakan diri untuk berinisiatif. Salah satu cara efektif untuk membangkitkan rasa percaya diri adalah dengan membiasakan diri berinisiatif dalam setiap kesempatan tanpa menunggu perintah dari orang lain. Kemudian yang kelima, selalu bersikap mandiri. Melakukan sesuatu terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan tidak terlalu bergantungan pada orang lain. Kemudian yang keenam, belajar dari pengalaman. Sikap positif yang dilakukan dalam menghadapi kegagalan adalah siap mental untuk menerimanya, untuk kemudian mengambil hikmah dan pelajaran dan faktor penyebab dari kegagalan tersebut. Kemudian yang ketujuh, tidak mudah menyerah ataupun tegar. Menguatkan kemauan untuk melangkah, bersikap sabar dalam menghadapi rintangan, dan mau berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah.
merupakan sikap yang harus dilakukan seorang individu untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat. Kemudian yang terakhir, membangun pendirian yang kuat. Individu yang percaya diri selalu yakin dengan tidak berubah pendiriannya meskipun banyak pengaruh negatif di sekelilingnya. Kemudian materi akan disampaikan oleh saudara Nadila. Baik, manfaat memberikan jam tambahan kepada siswa. Penambahan waktu belajar siswa di sekolah tentunya akan memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik. Yang kedua, selain dapat menambah pengetahuan siswa, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu melindungi siswa dari berbagai kebiasaan negatif seperti tawuran maupun pergaulan bebas. Yang ketiga, selain itu, dengan tinggal lebih lama di sekolah, hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa pun akan lebih mudah terbangun. Kemudian, ada beberapa hal sederhana dapat dilakukan para guru dalam membangun karakter siswa. Yang pertama, menjadi contoh bagi siswa. Dengan mengingat diri sendiri sebagai contoh, maka guru akan lebih berhati-hati dalam bersikap, sehingga lebih bijak dan setiap tindakan yang diambil. Dari memberikan contoh, diharapkan murid bisa mengikuti sisi positif yang dimiliki guru. Yang kedua, menjadi apresiator. Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengapresiasi usaha siswa, tanpa membandingkan dengan nilai yang dia dapatkan. Misalnya dengan memberikan pujian bagi siswa di datang awal, rajin mengerjakan tugas, atau bersikap sopan. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Misalnya, saat mengerjakan matematika, guru tidak hanya sekedar memberikan rumus dan cara pengerjaan pada siswa, tetapi juga bisa mengajarkan nilai kehidupan seperti dengan mengajarkan soal matematika, kita bisa belajar untuk bersabar dan berusaha untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya untuk mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu akan teringat dalam diri siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Ketika ada siswa bersikap kurang baik atau kurang sopan, guru berperan untuk mengoreksi setiap perbuatan. Jangan memarahi, tetapi cukup mengingatkan saja bahwa sikapnya itu kurang baik dan berikan alternatif tindakan lain yang lebih positif. Yang keenam, memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Cara yang sederhana bisa dengan membuat tugas kelompok dan memastikan setiap anggota mempunyai kesempatan sebagai ketua kelompok. Yang terakhir, tidak ada berbagi pengalaman inspiratif. Dengan berbagi pengalaman, siswa jadi terinspirasi dan dapat belajar dari pengalaman guru, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang minder, namun generasi yang bisa tetap melakukan kebaikan meskipun itu dinilai kecil, karena yang terpenting adalah karakter keberanian itulah yang perlu ditanamkan guru kepada siswa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vina Khairunisa. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai 3 hal pembentukan karakter yang perlu diintegrasikan, yaitu yang pertama, knowing the good, artinya mengerti tindakan yang harus diambil dan mampu memberikan prioritas hal-hal yang baik. Membentuk karakter anak tidak hanya sekadar tahu mengenai hal-hal yang baik, namun mereka harus dapat memahami kenapa perlu melakukan hal tersebut. Yang kedua yaitu feeling the good. Artinya, anak mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan membenci perbuatan buruk. Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Pada tahap ini, anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. Sehingga jika kecintaan ini sudah tertanam, maka hal ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam diri anak untuk melakukan kebaikan dan mengurangi perbuatan negatif.
Yang ketiga yaitu active the good. Artinya, anak mampu melakukan kebajikan dan terbiasa melakukannya. Pada tahap ini, anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik, sebab tanpa anak-anak Pada tahap ini, anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik, sebab tanpa anak melakukan hal yang sudah diketahui atau dirasakan akan ada artinya. Kesimpulan dari penjelasan di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa mengenai gangguan perkembangan yang ditemukan selama masa sekolah akan lebih mudah diintervensi bila ditemukan sejak dini. Deteksi dini kelainan perkembangan sangat berguna agar diagnosis maupun pemulihannya dapat dilakukan lebih awal sehingga tumbuh kembang anak dapat berlangsung seoptimal mungkin. Di usia sekolah dalam perkembangannya, anak memerlukan penambahan pengetahuan melalui belajar. Belajar secara sistematis di sekolah dan mengembangkan sikap, kebiasaan dalam keluarga. Anak perlu memperoleh perhatian dan pujian perilaku bila prestasi-prestasinya yang baik di rumah maupun di sekolah. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai beberapa pendekatan deteksi dini permasalahan anak SD. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini kita bisa mengatasinya dengan yang pertama, menciptakan minat bakat siswa, yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri siswa, yang ketiga yaitu melakukan pembentukan karakter pada siswa, dan yang terakhir yaitu menanamkan 3 hal, yaitu knowing the good, feeling the good, and acting the good. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.